Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan ini, saya ingin membicarakan suatu topik yang berjudul Al-Muhasabatu lil Hukam, atau mengoreksi penguasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi ya'muruna bil ma'ruf. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم المنكر فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang pemimpin atau seorang penguasa, maka semestinya penguasa itu memimpin dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, ketika ada seseorang yang sudah memimpin dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, petunjuk Allah dan Rasulnya, namun sebagai manusia, ada kalanya pemimpin itu melakukan kesalahan. Pada saat seorang pemimpin melakukan kesalahan, maka mengikuti dalil umum, siapa yang melihat suatu kemungkaran, sesuatu yang diingkari, sesuatu yang kurang tepat, maka hendaklah diubah. Diubah dengan tangan, diubah dengan lisan. Maka ketika yang melakukan kesalahan ada pemimpin, maka sudah sepatasnya para ulama yang berada di sekitar pemimpin itu untuk melakukan muhasabah, melakukan koreksi terhadap pemimpin yang ada, yaitu dengan memberikan satu petunjuk yang benar dari apa yang dari kesalahan yang dilakukannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya kesalahan yang dilakukan pemimpin, keputusan politik yang salah yang dilakukan pemimpin, itu bisa jadi berbahaya. Kenapa? Karena keputusan politik yang salah dalam kepemimpinannya, maka bisa jadi akan menyengsarakan orang lain yang di bawah kepemimpinannya, menyesatkan, atau bahkan kemudian mencelakakan orang-orang yang dipimpinnya. Maka tidaklah boleh seorang-orang yang berada di sekitar pemimpin itu, terutama para ulama, untuk diam ketika melihat kemungkaran dilakukan oleh seorang penguasa. Maka sesungguhnya mengingatkan penguasa ini adalah hal yang utama. Makanya Rasulullah kemudian menyampaikan melalui satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, afdhalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Paling utama jihad itu adalah kalimah yang adil. Ya, satu nasihat yang adil, koreksi yang adil, yang benar, berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Inda sultanin jair, di hadapan pemimpin yang jahat, pemimpin yang salah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya mengoreksi penguasa itu bukan pemberontakan,
bukanlah buruk, tapi sesungguhnya mengoreksi itu adalah hal yang mulia, hal yang afdol, hal yang utama. Kenapa? Sesungguhnya kalau penguasa itu salah, maka bukan saja dia yang akan celaka, bukan saja dia yang akan kemudian binasa, tapi kemudian akan membawa kecelakaan, kebinasaan pada semua orang dan orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Maka kita harus selalu kritis ketika melihat kebijakan-kebijakan yang diambil penguasa. Dalam arti kritis adalah ketika kebijakan itu baik, maka kita dukung. Tapi ketika kebijakan itu salah, menyimpang, apalagi akan menyebabkan kecelakaan, kebinasaan bersama-sama, maka harus kita koreksi. Itulah hakikat muhasabah lil hukam yang perlu kita pahami bersama. Muhasabah atau kemudian mengoreksi penguasa itu bukanlah kesalahan, itu bukanlah pemberontakan, tapi mengoreksi penguasa untuk menjadi lebih baik, menjadi benar, menjadi adil, terutama timbangan adil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan, terutama oleh seorang ulama. Demikian topik yang kita bicarakan tentang muhasabah lil hukam. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.